Halo sobat fans drama Korea semuanya, welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Mari kita sama-sama mereview drama Korea terbaru yang masih ongoing yang berjudul More Than Friends. Drama ini sudah tayang di stasiun televisi JTBC mulai tanggal 25 September sampai dengan 21 November 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama ini menggantikan slot penayangan drama Grateful Friend yang sudah habis. Drama More Than Friends juga dikenal dengan judul lainnya yaitu Number of Cases. Drama ini disutradarai oleh Choi Sung Bum dan ditulis naskahnya oleh Ju Seung Hee. Untuk pemeran utama dari drama More Than Friends ada 3 orang. Yang pertama adalah Oh Seung Woo sebagai Lee So. Yang kedua Shin Ye Eun sebagai Kyung Woo Yeon. Yang ketiga Kim Dong Jun sebagai On Jun Soo. Sebelum kita mulai sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan aktifkan loncengnya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Yuk kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys. Drama More Than Friends menceritakan 2 teman dekat. Mereka ini satu sekolahan dan mereka saling jatuh cinta selama 10 tahun. Itu lama banget ya guys. Nah, 2 teman ini yaitu Kyung Woo Yeon yang diperankan oleh Shin Ye Eun dan Lee So yang diperankan oleh Oh Seung Woo. Kyung Woo Yeon merupakan gadis yang periang, polos dan baik hati. Kyung Woo Yeon berusaha dengan keras untuk bisa diterima oleh teman-temannya di sekolah, sehingga ada sekumpulan temannya yang mengecap dia ini fake dan lemah. Woo Yeon hanya punya 2 teman dekat di sekolahnya yaitu Han Ji Joo yang diperankan oleh Baek So Min dan Kim Yong Hee yang diperankan oleh Ah Eun Jin. Hal itu menarik perhatian Lee So, yaitu cowok paling populer di sekolahnya karena ketampanannya. Siapapun yang berada di posisi Woo Yeon pasti akan tertarik dan jatuh cinta pada Lee So. Karena perlakuan Lee So yang selalu baik, melindungi dan selalu ada untuk Woo Yeon saat dibutuhkan, Lee So juga sering mengantarkan Woo Yeon pulang dan mereka saling bertukar cerita. Akan tetapi, Woo Yeon tidak mengetahui kalau ternyata Lee So juga diam-diam naksir padanya. Karena suatu kesalahpahaman kecil membuat mereka berdua ini sama-sama memendam perasaannya dan tidak berani mengakui rasa itu satu sama lain. Hingga suatu hari Lee So ini akan berangkat kuliah ke luar negeri. Saat itu kemudian Woo Yeon mendatangi Lee So di bandara sebelum Lee So pergi terbang ke luar negeri. Di sana Woo Yeon memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan sukanya pada Lee So. Tapi sayangnya saat itu Lee So justru mengatakan kalau dia ingin mereka hanya berteman saja. Sedih banget ya guys. Jadi Woo Yeon cintanya ditolak sama Lee So nih. Sejak saat itu Woo Yeon selalu merasa mendapatkan kutukan sehingga membuat dia tidak bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain. Dan setiap Woo Yeon ini mabuk selalu tanpa sadar menelpon nomor lama Lee So. Tapi anehnya nomor itu justru tersambung pada pria lain. Ceritanya kemudian skip ke 1 dekade kemudian nih guys. Woo Yeon yang ternyata masih memiliki rasa suka pada Lee So, Woo Yeon sekarang sudah bekerja sebagai penulis kaligrafi. Suatu hari saat Woo Yeon ini sedang minum-minum sampai mabuk dengan teman-temannya pada suatu bar, saat dia kondisi mabuk berat dan duduk di luar bar sendirian, Woo Yeon ini kemudian bertemu kembali dengan Lee So setelah sekian lama mereka ini tidak bertemu guys. Saat itu Lee So bekerja sebagai seorang fotografer profesional. Tak lama kemudian setelah itu Woo Yeon ini kemudian mengungkapkan kembali perasaan sukanya pada Lee So, dan lagi-lagi Lee So hanya mengatakan kalau mereka hanya berteman saja. Hal itu membuat Woo Yeon benar-benar sedih dan patah hati untuk kedua kalinya.
Woyeon lelah dengan sikap Lee So yang tidak jelas maunya apa padanya. Di satu sisi, Lee So selalu perhatian pada Woyeon, tapi kenapa tidak mau berpacaran dengannya? Lalu Woyeon mengatakan pada Lee So kalau mereka sebaiknya tidak perlu bertemu lagi, karena dia sudah tidak mau ketemu lagi sama Lee So. Hingga suatu hari, Woyeon yang bekerja sebagai penulis kaligrafi harus bekerja sama dalam suatu proyek dengan Lee So yang seorang fotografer profesional. Ditambah lagi ada seorang CEO muda dan tampan dari sebuah perusahaan penerbit yang bernama Oh Jun Soo yang juga simpati dan diam-diam suka pada Woyeon. Bagaimanakah akhir dari kisah cinta Woyeon? Akankah Lee So akhirnya menjadi luluh dan menerima cinta Woyeon atau justru memutuskan untuk berteman saja? Akankah kehadiran CEO tampan yaitu Oh Jun Soo membuat Woyeon jatuh cinta dan lebih memilih bersamanya? Buat kalian yang suka nonton drama yang alurnya lambat, soft, dan tidak berat, cocok untuk nonton drama Modern Friend ini ya guys. Drama ini santai dan tidak buat kita untuk mikir dan jadi pusing. Drama Modern Friend sebenarnya cukup klasik, yaitu menceritakan mengenai hubungan pertemanan sepasang kaula muda yang kemudian dirusak dengan perasaan cinta. Selain berfokus pada kisah romansa tokoh utamanya, drama ini sebenarnya juga memberikan gambaran tentang realitas yang sering dihadapi oleh kaum muda. Perasaan tiap tokoh yang membuat mereka ini nggak yakin tentang cinta akibat dipengaruhi oleh apa yang dialami hidupnya. Masing-masing karakter mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Asiknya semua teraju dalam satu storyline besar yang seru. Misalnya karakter Kyung Woyeon yang khawatir dengan karirnya sebagai penulis kaligrafi yang sering dibanding-bandingkan dengan karir kedua sahabatnya, yaitu Han Ji Jo yang merupakan seorang jaksa beken di usia yang muda tapi buruk dalam hal percintaan sehingga tidak pernah berpacaran. Lalu ada juga Kim Yong Hae yang sukses dalam karirnya dan percintaannya dengan cinta pertamanya selama 10 tahun, tapi sebenarnya Yong Hae belum berani memutuskan untuk menikah. Dalam drama Modern Friend ini, penonton akan dibuat ikutan gregetan dengan sikap karakter Lee So. Jadi Lee So ini tipe cowok cool yang super nyebelin dan susah untuk dipahami maunya itu apa. Lee So ini termasuk tipe cowok yang suka tarik ulur hubungan yang buat capek Woyeon. Tapi dibalik sikap Lee So yang seperti itu, dia sebenarnya ada trauma tersendiri dari perceraian orang tuanya. Kasihan banget ya sama karakter Woyeon yang harus ditolak 2 kali sama cowok yang dia suka selama 10 tahun. Di saat Woyeon sudah move on, bentengin diri buat melupakan Lee So, tiba-tiba Lee So ini seenak jidatnya kasih harapan lagi nih guys. Pada drama ini penonton juga akan ditarik jadi 2 kubu, yaitu untuk memilih kubu Lee So yang suka tarik ulur atau memilih kubu Oh Jun Soo yang sebenarnya dia ini tipe cowok yang super perfect ya guys. Oh Jun Soo karakternya orangnya tampan, seorang CEO yang jelas-jelas sudah mapan dan kaya raya, dan dia juga orangnya baik. Cewek mana sih guys yang gak kepincut ya? Tapi namanya juga cinta itu buta, jadi nggak bisa diatur nih memilih jatuh cinta sama siapa ya guys. Ini juga yang membuat Woyeon bimbang dan galau untuk memilih antara Lee So atau Oh Jun Soo. So, kalian jangan lewatkan untuk nonton drama Modern Friend ini ya guys, dijamin akan bikin baper. Sekian dulu review drama Modern Friend. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya guys. Kita ketemu di next video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah.